Jadi, oke, being recorded. Jadi intinya gini, database itu adalah rumahnya data. Beda dengan Excel, Excel juga rumahnya data. Kalau Excel itu untuk data sedikit, ya, keperluannya sedikit, manually. Kalau database ini itu keperluannya gede banget, keperluan raksasa gitu. Jadi jangan dibandingkan. Kalau dibandingkan ya nggak sepadan. Jadi, Pak, kan yang canggih database, Pak. Pernah saya dapat sanggahan gitu, saya nggak tahu kelas berapa. Saya nggak mau sebut juga namanya. Bahkan, kenapa mesti mengaudit dengan Excel waktu jawabannya? Kenapa nggak dengan ACL? ACL itu software audit yang dipakai oleh Departemen Keuangan, yaitu Irjennya Departemen Keuangan. Software namanya ACL. BPKP nggak pakai ACL. Irjen kementerian lain pakai ACL, belum tentu. Nggak ada datanya. Jadi waktu kita diskusi mata kuliah ini 14 tahun lalu, itu merupakan diskusi kita. Pakai apa nih gitu? ACL, oke. Setuju ACL? Coba. Mahasiswa kita berapa? Waktu itu ada sekitar 400 orang. Oke, kita pasang ACL di 400 komputer mereka. Ada yang gratis? Nggak ada. Harus beli. Siapa yang mau bayar? Irjen. Stan bayar? Ya nggak mungkin lah, nggak ada duit Stan. Irjen harus bayar. Nggak mau Irjen. Untuk kepentingan siapa? Emang mahasiswa Stan itu yang 400 mau masuk Irjen semua? Kan enggak. Ya kan benar. Irjen nggak untuk semua, untuk saya katanya. Saya hanya perlu mungkin 10-20, nggak perlu 400. Toh saya didik nanti dia. ACL, saya didik sampai pinter. Yang penting pondasinya dulu. Dan akhirnya dapatlah Excel ya. Tapi teori database itu perlu banget karena ini relation kita nyimpan data tidak di Excel tapi di database. Manfaatnya luar biasa ya database. Oke, sekarang saudara lihat manfaatnya. Saudara kenal Tokopedia, saudara kenal Shopee, saudara kenal aplikasi-aplikasi modern yang ada itu. Data saudara tersimpan dengan bagus kan di sana. Disimpan pakai apa? Dia nyimpan data saudara, nama saudara, yang saudara beli, terus tanggal berapa, jam berapa, bahkan chattingan saudara disimpan, chattingan saudara dengan penjual, bahkan keluhan saudara, ya, pesan-pesan khusus saudara disimpan. Pakai apa mereka nyimpan tuh? Pakai database ya. Nggak mungkin dengan Excel, pakai database. Oke, yang lainnya. Contoh lainnya, bank itu ada data tabungan kita di sana. Data tabungan kita disimpan dengan bagus. Kita bisa lihat nggak data tabungan kita? Kita bisa melihat nggak data tabungan orang lain? Enggak. Kita bisa ngambil nggak uang orang lain? Enggak. Ya, enggak. Padahal itu database-nya sama loh. Nempel. Kalau Excel gimana? Nah, kalau Excel gawat gitu, gawat banget, mungkin jebol gitu. Jadi Excel bukan untuk keperluan hal seperti itu, bukan untuk hal yang penting-penting, bukan hal yang genting-genting banyak gitu. Tapi untuk bos, ya bayangin bos saudara nanti perlu dia nggak bawa database gede itu kalau dia rapat ke presiden? Ya mungkin. Dia bawa notebook, ya tab, bawa dia. Tapi data yang di dalamnya data apa? Summary. Nggak ada data receh, data summary penjualan bulanan selama 5 tahun, 5 kali 12. Ya, 5 kali 60 baris paling-paling. 60 baris 5 tahun ya. Bulanan kan 60 baris. Masa perlu database? Nggak perlulah, Excel cukup, 60 baris. Mingguan. Minggu itu ada berapa minggu? Bukan 12 ya. Minggu itu ada 53. Taruh 50 kali 5 tahun.
250 baris. Ya, hanya 250 baris. Tentunya pakai Excel boleh dong. Enak dong, nyaman dong gitu ya. Bagi seorang bos, ya dia melakukan analisa data terhadap 250 baris, nyaman dong, nggak pernah. Itulah untung ruginya ya. Jangan diperbandingkan, tapi memang peruntukannya yang berbeda. Oke, kembali. Bagaimana data tersimpan di dalam data, di dalam komputer, itu dengan bit-bitnya kita simpan. Ingat, bit adalah binary digit. Terus kemudian kita simpan dalam jam 9 ya. Kita selesai jam 10. Kita selesai jam 10 kan? Oke, sejam lagi masih. Jam 10, Pak. Kemudian, ya betul nih 10. Siapa yang ngomong barusan? Halo, Jam cowok 10, ngomong. Pak. Siapa yang ngomong nih? Halo, nggak kelihatan wajah. Wajahnya nggak kelihatan, mohon Nggak maaf. tahu, Pak, ini laptopnya saya, Pak. Siapa Iya, Pak, sih mohon Aan? maaf, Pak. Ini Aan? Iya, Pak, betul. Oh, oke. Iya. Wajahmu nggak kelihatan kan? Nggak naik ke atas. Laptopnya Biasanya kalau lagi yang ada ngomong naik ke gangguan, atas. Pak. Oke. Saya mohon maaf ya, nggak nyiri suara saya. Ini kelemahannya pandemi ini, karena nggak tatap muka. Saudara juga duduk, saya nggak tahu tinggi rendahnya saudara, apakah tinggi 180, apakah 160, saya nggak tahu itu betul-betul. Bau badannya. Oke, intinya adalah kita ada bit dan data disimpan di dalam alat-alat komputer itu, flash, hard disk, semuanya dalam bit. Kemudian bit itu dikumpulkan 88 bit menjadi byte. Jadi setiap ada 8 bit itu adalah 1 byte. Nih. Jadi kalau saudara punya alat flash segala macam, ini ada saya hard disk saya. Semuanya data disimpan di sini, itu setiap 8 bit, 8 bintik itu 1 byte. 1 huruf, jadi 1 huruf. Huruf A itu 8 bit, huruf B 8 bit, huruf C 8 bit, angka 1 8 bit, tanda tanya itu 8 bit, semuanya 8 bit. Dan itu merupakan keputusan dunia ya, keseragaman dunia, kesepakatan dunia. Karena zaman dulu komputer itu ada yang 7 bit, ada yang 9 bit. Tapi sejak tahun 1980 ke atas ya, tidak pasti 880, karena 80 ini adanya PC, ada yang kita kenal sebagai tahun PC. Tahun mulainya di endorse PC tahun 81. Itu dunia sepakat, ayo nggak bisa komputer nggak kayak gini nih, beda-beda nih. Yuk kita sepakat yuk. Akhirnya disepakati 8 bit. Saya pernah mengalami komputer 9 bit, saya sekolah di Jepang, di Fujitsu, kemudian saya bawa karya-karya saya dari Fujitsu ke Jakarta. Orang Fujitsu bilang nggak akan bisa dibaca, katanya, saya diunyang-unyang anak kecil gitu. Terus mereka bilang, komputer kamu berbeda, kamu Amerika, komputermu Amerika, kita Jepang. Saya ngotot, saya bawa, akhirnya benar bawa ke Jakarta nggak bisa dibaca, dan profesor dari mereka menengahi, wah iya, dari Jepang kan 9 bit katanya. Kita konversi dulu ya, dari 9 menjadi 8 baru bisa. Intinya gitu lah. Data tuh dipotong 9 bit ya. Bit nyala, hidup, itu, bintik-bintik itu. Potongan 9. Terus dibaca oleh komputer yang 888. Kan potongannya aja nggak pas kan. Jadi ngaco potongannya gitu. Saudara pernah dengar lagu yang potongannya nggak? Bengawan so lo riwayatmu in gitu ya. Dah sedari dul. Itu kan potongannya nggak jelas. Ada lagu yang potongannya nggak pas gitu ya. Bengawan so lo riwayatmu in, kan itu kan potongannya nggak jelas tuh. Harusnya potongannya pas, itu dipotong 9 bit dipotong 8 bit, lagunya seperti itu. Nah, ini seperti juga ya. Jadi intinya adalah sekarang alhamdulillah sedunia sudah sepakat 8 bit. 8 bit itu cukup nggak sih, Pak? Kenapa 9 bit? Ya, itu bedanya. Bedanya sebetulnya cukup banget 8 bit. 8 bit itu kalau dipasang variannya, saudara pikir, 1 bit, 1 bintik itu berapa variasi? 2 jawabannya. Nyala hidup, gitu kan?
Kalau 2 bintik, 2 bit, berapa variasi? 2 pangkat 2. 4 variasi. Kalau dari 2 itu 4 variasi. Kalau 3 bit, 3 pangkat 2. Dan seterusnya. Kalau 8 bit, ya, 3 pangkat, 2 pangkat 3 maksudnya. Kalau 8 bit, 2 pangkat 8. Itu berapa? 256 ya, Pak. Good, siapa nih? Sisilia, Pak. Nomor? 25. 25. Terima kasih, Sisil. Oke, memang betul 256. Jadi variasi yang bisa terjadi dari 8 bit itu 256. Artinya adalah ada 256 kalau A itu nyala, hidup, nyala, B itu nyala, gitu ya. A itu 12.1 ya terjemahannya, 4 dibagi 4 melambangkan angka 12, kemudian 4 berikutnya angka 1, itu huruf A. Kalau B itu 12.2 gitu ya. Nanti kalau saudara perlu belajar ke dalam kayak gitu nggak perlu lah. Intinya ada berapa banyak yang bisa notasi di sini, ternotasi. 256 notasi. 256 notasi. Sekarang tanda baca kita, tanda baca yang kita pakai di buku, di komputer itu berapa notasi sih, berapa tanda baca banyaknya. Angka 0 sampai 9 itu cuma 10 kemungkinan. Nggak ada 11 kemungkinan angka yang ke-11 tuh nggak ada. Hanya 0 dan 9. Kalau mau variasi berikutnya 2 angka kan gitu. Jadi variasi dari satu angka, huruf angka itu hanya 10 kemungkinan. Hanya 10. 10 simbol. Sekarang huruf. Huruf itu A sampai Z itu 26. A sampai Z huruf besar beda dengan A sampai Z huruf kecil. 26 tambah 26, 52. Tambah 10 tadi, 62. Hanya 62? Ya enggak. Kita punya tanda tanya, koma, titik koma, bla bla bla, segala macam tanda baca itu taruhlah 50. 62 tambah 50, 112. Taruh tambah lagi. Saudara menemukan tanda-tanda baca yang dari ilmu-ilmu lagi. Ada sigma, segala macam, 50. Ya, 162. Baru 162. Hanya ada 162 tanda baca. Jadi 256 ini berlebih. Ya, berlebih. Jadi kalau saudara ngeprint nanti nggak ada bit yang tidak terbaca karena nggak dikenali, tidak termasuk 162 itu. Dan itu dipakai oleh dinas rahasia, ada bit-bit yang nggak bisa diterjemahkan menjadi huruf dan angka atau tanda-tanda baca. Oke, berikutnya pertanyaannya. Pak, bagaimana dengan huruf Arab? Komputer kan bisa dipakai untuk huruf Arab, Pak. Apakah ditambahkan, Pak, dari jadi 30 lagi, huruf Arab ada 30? 30-an? Oh, enggak. Jadi enggak begitu caranya. Enggak menambah, tetapi mengganti. Jadi yang huruf ABCD tadi diganti. Jadi kalau mau huruf Arab, komputer Arab, dia diganti. ABCD itu bukan ditambahkan. Font itu mengganti. Ya, ada font itu mengganti. Oke, jadi aman, huruf Arab aman. Huruf India aman. Yang bahaya huruf Cina. Huruf Cina itu berapa jumlahnya? 2000 huruf. Huruf Cina itu bukan huruf, gambar ya seharusnya. Cina, Jepang, Korea, dan sekitarnya itu semuanya gambar. Jepang yang bukan. Jepang bukan gambar, dia huruf. Katakana, hiragana itu huruf. Karena orang Jepang tahu betapa susahnya menggambar. Jadi dia bikin huruf. Jadi hurufnya sedikit, variasinya cuma berapa puluh gitu. Kalau orang Cina enggak, variasinya itu ada 2000 variasi. Jadi dia hafal tuh sama rakyat Cina. Nah, bagaimana supaya masuk ke 8 bit? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin kalau dia dimasukkan, karena 256 batasnya. Akhirnya dipakai cara di satu huruf Cina itu dipecah. Ada pedang, pedangnya disingkirin, ada kaki, kakinya dipecah. Jadi satu huruf itu bisa sampai 8 huruf. Satu gambar itu bisa 8 huruf. Jadi tidak bitnya nambah, tapi bitnya menjadi banyak huruf. Paham ya?
Ini lebih menguntungkan karena komputernya menjadi sama, hanya dia menjadi hurufnya Cina tidak 2.000, hurufnya Cina menjadi hanya ratusan. Tercover dan tercover. Pedang ya pedang, semuanya sama pedang gitu loh. Kaki sama kaki semuanya gitu ya. Enggak, pangeran berpedang sedang naik kuda, kan enggak begitu. Satu gambar kan begitu, pangeran berpedang sedang naik kuda. Pangeran berkuda sedang turun dari kuda, kan begitu. Kalimat seperti kalimat, karena dia gambar. Nah, udah selesai. Saya pikir selesai. Jadi saudara sekarang berada di 8 bit, dunia kita 8 bit, saudara lahir tahun 2000 sudah 8 bit, karena perubahan besar itu terjadi tahun 80 sampai 90. Internet tahun 90 masuk, kita semuanya sepakat dengan internet untuk menjadi satu alat komunikasi yang murah meriah. Telepon tidak lagi di rumah-rumah. Telepon itu dulu satu rumah satu kabel. Ada yang masih punya rumah yang teleponnya satu kabel khusus? Ya, kalau di Jakarta 021, kalau di Surabaya 031 gitu masih khusus ada? Masih pakai kabel itu? Sekarang udah enggak ya. Zaman dulu masih ada. Bayangkan ketika dicanangkan tahun 90 itu, dunia akan berubah. Dunia akan berubah dan nanti setiap manusia punya telepon masing-masing. Wah, kita dari dunia ketiga dan dunia yang terbelakang ini termasuk Afrika dan Asia ketawa. Nggak mungkin lah satu rumah satu telepon aja nggak mungkin. Apalagi satu orang satu telepon gitu. Itu 90. 95 itu sudah ada handphone dan sudah mulai dibeli, dan sekarang tahun 2021 saudara handphonenya nggak satu, nomornya 5. Nomor saudara ada 5, bukan lain. Oke, seperti itu. Kemudian ini ya, tolong ikuti. Bit byte sudah, bit dikumpul-kumpul jadi byte dikumpul-kumpul jadi field. Field ini setara dengan kolom. Kalau di Excel itu setara dengan kolom, yaitu data terkecil dari database adalah field. Data terkecil dari database adalah Excel adalah sel gitu ya kan. Sel itu betulnya kan kalau kita dalam satu kolom itu sama semuanya. Sel itu kalau dilihat dalam satu kolom sama semuanya. Itu adalah field. Nama lain dari field adalah data, nama lain adalah item, nama lain adalah apa? Item, data, field. Saya lupa, ada nama lain lah sepertinya. Pokoknya itu satuan terkecil dari data, disebut dengan field. Nama saudara kan nama gitu ya, nama itu data terkecil itu nama. NPM, data terkecil adalah NPM. Walaupun NPM nanti bisa dipecah-pecah lagi, tapi sekarang NPM itu disebut satu data. Kemudian kalau data-data tadi dikumpulkan, field-field tadi dikumpulkan, kolom-kolom tadi dikumpulkan, maka akan jadi record. Record ini kalau di Excel namanya row, baris. Satu row. Itu adalah satu data. Ada umur, ada nama, ada nilai ini, ada nilai ujung tadi kan gitu. Jadi satu baris itu adalah satu kelompok data yang dimiliki oleh satu orang, satu entity. Datanya banyak. Field-nya banyak. Oke ya, itu adalah record. Jadi mirip antara Excel dengan database. Bedanya database nggak bisa kelihatan mata, Excel bisa kelihatan mata. Gitu. Oke, berikutnya. Kalau file adalah gabungan dari row tadi digabung. Kalau di Excel namanya sheet. Kalau di database ya, record namanya file. Jadi file gitu. Setara dengan sheet di Excel. Namanya file. Berikutnya database. Database adalah gabungan dari ya file-file ini. Atau kalau di Excel namanya gabungan dari sheet itu adalah file Excel. File Excel. Jadi setara. Kemudian ini setiap file database
Setiap file satu lembar, satu sheet itu harus ada kuncinya, key field-nya, harus ada datanya, ya, kunci dan data. Paling penting key field-nya harus ada kunci. Seperti soal-soal kita, kan kolom A-nya adalah kunci. Kunci kolom A-nya. Nanti dicek ke tabel. Kolom A biasanya, kolom paling kiri itu biasanya kunci. Oke, berikutnya. Bisa di sorting, bisa di retrieval, ya saya nggak perlu. Nah ini aja, ini paling penting. Ini manfaat dari database. Dan saya bandingkan dengan Excel ya. Saudara pegang ini, kan ini saudara berguna untuk hidup saudara, untuk perdebatan saudara. Manfaat database, kenapa? Tidak ada redundancy, tidak ada pengulangan data. Excel ada nggak pengulangan data? Ada. Saudara ingat, coba lihat, baca tuh. Kalau ada di atasnya Jakarta, 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 sama Jakarta semuanya ya. Jadi misalkan di atasnya itu sama dengan bawahnya gitu. Di dalam database nggak terjadi. Tidak ada pengulangan data. Sehingga datanya unik, selalu setiap tempat itu unik. Sehingga penyimpanannya juga lebih simple gitu ya. Redundancy, not redundancy. Tidak ada pengulangan data. Akibatnya simple dan cepat tentunya. Nanti speed, secure dulu. Secure, apa itu secure? Aman. Karena database bisa dipasang password itu berlevel-level. Banyak password bisa dipasang. Misalkan seseorang hanya boleh membaca file kelas. File nilai nggak boleh. File nama mahasiswa boleh. Seseorang dipasang hanya bisa menulis nilai. Dia baca nama boleh, muncul nama, tapi menulis, mengganti alamat nggak boleh. Hanya nilai tok. Gitu. Bisa. Jadi, secure passwordnya bisa dipasang dimanapun sesuai dengan kebutuhan. Dan bisa bertingkat-tingkat. Ini membuat database sangat secure. Speed, tunggu dulu, sebagai bandingannya Excel ya. Excel ada passwordnya nggak? Ada. Tapi cuma satu tingkat. Begitu saudara dapat passwordnya, dibuka, saudara bisa ngutik segala macam dari sudut kiri sampai sudut kanan, dari sudut atas sampai sudut bawah. Saudara bisa ubah apapun. Karena passwordnya cuma satu level. Bayangkan kalau saudara dapat data Excel yang kolom C-nya C sampai Z nggak bisa saudara utak-atik. Z, terus kolom AA-nya baru boleh gitu. Kan asik ya seperti itu ya sebetulnya, tapi nggak. Excel hanya satu password, buka bisa segala macam. Udah milik saudara, saudara apa-apain juga bisa. Speed sekarang, kecepatan ya, kecepatan. Excel sangat cepat. Kenapa? Karena datanya dikit. Tapi ingat, dengan kecepatan yang mirip, untuk data yang miliaran, itu juga dimiliki oleh database. Jadi karena dia dengan data yang sekian besar, kecepatannya sama dengan Excel, dia jago mana? Ya jago database dong. Saudara kalau misalkan ngambil duit di ATM, pakai mikir nggak ATM-nya? Misalkan duitnya kurang gitu, pakai mikir kan nggak langsung saldo tidak mencukupi. Kan segera itu, paling lama 3 detik. 3 detik. Jadi responnya padahal database entah di kota mana gitu ya. Database di kota mana. Tetap responnya cepat sekali. Padahal masuk ke dalam dia kan bekerja, baca, cari Ahmad Ilyas saldo uang ya berapa sih gitu. Wah, langsung keluar. Bas, muncul di ATM. Bayangin aja, demikian jauh dan demikian rumitnya database, tapi kecepatannya luar biasa. Jadi intinya adalah database speed-nya memang dibanggakan. Bayangkan kalau Excel gitu, nggak bisa begitu. Walaupun Excel juga cepat. Makanya jangan banyak-banyak nyimpen di Excel. Untuk hal-hal sederhana aja. Gitu. Oke, itu yang paling penting harus tolong pegang. Gitu. Jadi kalau misalkan, wah ini perlu database, Pak. Karena datanya banyak banget ini. Masa udah sampai, ya saya katakan 1 juta baris sih. Tapi kalau udah sampai 200.000, kayaknya nggak cocok deh dengan Excel 200.000 itu. Ya, 200.000 baris gitu. Atau kolomnya 16.000 kolom. Saudara, kolomnya udah sampai 1.000, kayaknya nggak cocok deh. Nggak cocok lagi dengan Excel. Walaupun
16.000 kolom tersedia. 1.000 kolom juga udah berat Excel kerjanya. Gitu ya, seperti itu. Terus ini database tuh dia direct, jadi dia memakai akses langsung ke dalam, nggak urut ya. Sequential tuh urut. Sini contohnya gini, kalau kita pakai Excel, kita baca dari atas ke bawah, gitu ya. Ya betul nggak? Kecuali kalau kita saudara pakai VLOOKUP. VLOOKUP baru tuh. VLOOKUP tuh baru tuh. Menuju pada soal yang benar ya, baris yang benar itu cepat. Jadi ini adalah kalau Excel itu pakai atas dan bawah, tetapi kalau database hanya pakai yang bawah aja, direct saja. Sequential nggak dipakai sama dia. Kuno banget ini. Tapi karena sedikit si Excel, maka kecepatannya mirip-mirip gitu. Oke, kemudian saya sudah ini kayaknya. Ini aja. One to many, ini adalah hubungan database antar record-nya. Saudara harus hafal nih one to many, many to many. Saya sudah hampir ya 15 menit lagi selesai, 10 menit lagi. One to one adalah kalau satu file itu adalah, ingat file itu apa sih file? File adalah sheet kalau di dalam Excel. Satu sheet terhubung dengan satu sheet lainnya, ini one to one. Satu demi satu. Kalau one to many artinya satu sheet terhubung dengan banyak data. Tuh, banyak data. Many to many adalah dari bawah ke atas banyak, dari atas ke bawah juga banyak. Contohnya nih yang paling susah adalah mengertikan many to many ya. Kelas ini adalah TABK. TABK yang kanan, yang kiri misalkan senam. TABK itu punya mahasiswa, student A, student B, student C. TABK. Tapi kelas 6 itu hanya punya A dan C. Ya kan? Seperti itu. Nah, saudara lihat dari sudut pandang student A. A mengikuti senam dan TABK. B hanya mengikuti ABK. C mengikuti senam dan TABK. Lihat, many to many. Many dari sudut sini dan many dari sudut sini. Itu adalah 3 cara berhubungan antar data di dalam database. Excel ada gini nggak? Nggak ada. Excel nggak ada gini. Dihubungkan dengan VLOOKUP, tapi nggak otomatis. VLOOKUP juga harus diperintah dulu, ya, nggak otomatis. Kalau dia dipasang, otomatis nyambung sendiri. Kalau VLOOKUP harus dipasang dulu, gitu, harus dipasang. VLOOKUP baru dia nyambung, seperti itu. Oke, tolong juga saudara jangan mengartikan ini sebagai hubungan manusia dengan manusia. Tidak, ini adalah data dengan data. One to one, setia, gitu. Ada itu, data tetap setia, manusia one to one. One to many ya, ini mulai nih, polyandry, poligami, enggak. Ini bukan itu. Ini data. Ya. Wajar, one to many itu wajar. Justru paling banyak di dunia itu adalah data terhubung one to many. Ya, itu paling banyak di dunia. Many to many, wah ini kacau balau Pak. Selingkuh ini, wah kacau balau Pak. Iya, itu kalau saudara hubungkan dengan manusia. Ini bukan manusia, ini data. Many to many biasa. Kementerian Keuangan itu paling banyak datanya many to many. Sampai saya pernah diskusi dengan beberapa ahli database. Ini orang kok sukanya many to many sih departemen ini katanya. Kenapa? Itu datamu kan many to many. Iya memang. Emang susah dibayanginnya gitu. Contohnya gini Mas ya, contohnya gini. Di Bea Cukai, saya lupa pajak ada. Bea Cukai itu gini, kalau Bea Cukai mengimpor barang, izin mengimpor barang dari Bea Cukai, suatu importir mengimpor barangnya biasanya itu agak terlarang ya, agak diperhatikan gitu. Seperti mengimpor apa? Mengimpor, kemarin saya pakai contoh ban mobil. Ban mobil itu udah nggak boleh diimpor. Kenapa? Karena pabrik ban mobil udah banyak di Indonesia. Jadi udah nggak boleh, udah dilarang. Tapi dilarang benar juga nggak boleh, tapi dikasih tarif biaya masuk yang mahal gitu, supaya orang nggak beli, harganya jangan melonjak gitu. Nah, untuk bisa mengimpor ban mobil itu ada izin dari Menteri Keuangan dan izin dari Menteri Perdagangan, 2 izin.
Jadi satu impor memiliki 2 izin. Ya, satu impor bea cukai ini memiliki 2 izin ke atas ya. Ingat. Kemudian izin dari atas, izin dari Menteri Keuangan nomor yang sama itu dipakai oleh satu importir atau banyak importir? Banyak importir. Ya, dia nggak mungkin khusus, dia pasti banyak. Satu izin untuk beberapa kali impor juga. Beberapa importir atau beberapa kali impor. Di perdagangan juga gitu, beberapa kali impor. Jadi intinya, satu surat menaungi beberapa kali importir, satu kali importir ditaungi oleh beberapa surat izin. Many to many. Many to many. Dan itu banyak di Departemen Keuangan terjadi kayak gitu ya. Memang Departemen Keuangan paling, tapi ya saudara yang mudah-mudahan nanti masuk Kementerian Keuangan atau mungkin masuk ke pajak mudah-mudahan. Tapi kita nggak tahu, nggak usah bingung dengan ini adalah teori database. Saya hanya teori. Nanti kalau saudara ketemu dengan ahli database, saudara tanya many to many ya Pak. Ya. Oke, saya mau download, saya masukin ke Excel. Saya kerja di Excel gitu. Silakan. Oke, saya sudahi pertemuan ini karena jangan sampai waktunya juga udah habis. Tinggal berapa menit? Tinggal 10 menit ya. Tinggal 5 menit lagi. Tinggal 5 menit lagi. Saya tutup dulu ini dan tentunya stop share. Oke. Kita ketemu lagi minggu depan. Bahannya nanti saya kirim. Saya juga akan ngutik-ngutik lagi bahan database nanti dalam beberapa pertemuan ada saya kutik-kutik. Kemudian juga itu tadi soal nomor 21 juga saya akan kutik-kutik dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Pokoknya pertemuan berikutnya menjadi pertemuan yang saya harapkan menyenangkan. Karena wisuda tinggal beberapa hari lagi sih. Ayo jangan meninggalkan kesan terzolimi atau sedih gitu, enggak. Saya ingin saudara meninggalkan stand dengan kesan yang senang gitu ya, dengan ilmu yang penuh, dengan hati yang senang, dan harus selesai, jangan sampai jatuh. KTTA juga sudah semuanya saya rasa. Ya, saya juga membimbing dan kemarin sampai hari Jumat ya, masih boleh kupas sampai Jumat. Udah silakan perbaiki dulu sampai Jumat. Ya, KTTA udah selesai, soalnya kotak saudara udah selesai. Saya sebentar lagi ketiban lagi nih meriksa KTTA, menilai KTTA, sebentar lagi datang ini pasti dalam beberapa hari ini akan datang ke saya untuk sebagai penilai pertama dan penilai kedua gitu. 2 orang ya. Satu penilai saya 10 orang, penilai kedua 20 orang. Wais. Nah, emang tugas dosen seperti itu. Dan kita ketemu minggu depan. Maaf Pak, Yes. sebelumnya. Ini kelasnya sampai jam 10 Pak. Sekarang udah jam berapa? Setengah 10 Pak, baru setengah 10. Oh. Ya mungkin masih ada yang perlu disampaikan. Oke. Nanti... Saya ya mohon maaf kalau gitu. Saya yang salah ya. Oke. Mohon maaf. Barusan siapa nih? Aulia Pak. Oh, Aulia nomor berapa ya? Nomor 8 Pak. Makasih Aulia. Saya yang salah. Iya Pak, di kelas juga semuanya mengingatkan kok Pak. Hanya mewakili aja. Oke. Saya kasih dulu pertanyaan sebelum saya keluar dari saya kok terburu juga. Saya kok terburu-buru ya database-nya. Saya merasa gitu. Terburu-buru tadi ngajar. Sebelum saya pindah balik ke database, ada yang nanya nggak? Masih setengah jam loh, lumayan loh. Saya bikin 5 menit tadi. Jam 10 iya. Ayo setengah jam lumayan. Pak. Ya silakan. Oh gitu dong, biar suasananya hangat. Ngomong 2,5 jam tuh capek loh. Ya, saya diberi kesempatan untuk diem sebentar gitu loh. Ya silakan tanya. Siapa nih? Ahmad Ilyas. Ya Pak, izin bertanya. Ya. Mungkin terkait database mungkin terlalu loncat ya Pak. Apakah database itu memiliki kayak memori gitu Pak? Jadi dia bisa overload atau misalnya kapasitasnya 1 GB, lalu dia masukin inputnya tuh ke database melebihi 1 GB, itu apa bisa tahu database itu sangat universal Pak, jadi tak terbatas. Terima kasih Pak. Oke, good ya. Dunia itu semuanya penuh keterbatasan, nggak ada yang kayak ilmunya Tuhan, nggak ada Mas. Selalu kan Mas. Contohnya gini deh Mas. Saya punya database, saya mau taruh ke suatu server. Saya mesti sewa kan?
Pak, kalau pakai server Bapak, ya kalau pakai server saya berarti yang pakai kan cuma teman-teman saya di seruangan, sekantor. Saya maunya yang pakai itu seluruh Indonesia gitu kan. Saya harus sewa yang ada internetnya kan gitu kan. Banyak persewaan namanya itu hosting. Hosting banyak di Indonesia murah-murah. Saya hosting website saya, coba cari saya enosindang.com, masih ada nggak ya? enosindang.com itu kan website saya tuh, saya males banget ngisinya, males banget, udah 5 tahun saya nggak ubah-ubah tuh, tapi tetap saya bayar biar sayang ya, mau dibuang sayang, itu saya hosting, berapa tempatnya saya hosting itu saya bayar, tapi kan terbatas, misalkan saya isi dong banyak gitu kan meledak, mesti saya lebarkan lagi, saya bisa lebarkan lagi kan gitu. Jadi semuanya punya keterbatasan, jangan dia berpikir tak terbatas tuh, enggak. Bank misalkan, bank punya keterbatasan. Jadi bank itu selalu mempertimbangkan keterbatasan itu dengan membeli hard disk lagi, beli hard disk lagi. Kemudian kecepatan ya, sekalian ngomongin kecepatan Mas dan kan kerusakan dulu. Kerusakan. Jadi mungkin nggak data dalam bank itu, bank apa saudara? Bank Mandiri. Saudara tahu nggak tempat servernya di mana? Taruhlah di kantor Bank Mandiri ya di Jakarta itu, di dekat Semanggi itu ada kantor pusat Bank Mandiri di sana. Saya bom, gitu. Saya radikal misalkan, saya bom dia, hancur tuh kantor. Mungkin nggak? Saudara kemudian kehilangan uang saudara itu udah 3 triliun hilang datanya, saudara menjadi miskin. Mau nggak saudara seperti itu? Nggak mau lah. Ya nggak mau lah saudara. Gara-gara di teror kok uangnya hilang. Nggak mau. Saudara juga harus yakin data di bank itu nggak hancur. Tidak overload. Caranya gimana? Bank ini juga pakai database kedua, namanya secondary database atau backup database. Di mana tempatnya? Ada rumusnya, yaitu minimal 60 kilo dari site pertama. Ya, 60 kilo. 60 kilometer dari site pertama. Kedua, tidak boleh dalam tata geografi yang sama. Kalau itu di atas gedung, yang kedua nggak boleh di atas gedung. Kalau di atas gunung, yang kedua nggak boleh di atas gunung. Gitu ya. Kalau di pinggir laut ini nggak boleh di pinggir laut, harus di atas gunung gitu. Jadi balikannya, terbalik. Dan karena rumusan seperti itu, Kementerian Keuangan punya database kan, punya server utuh banyak di lapangan Banteng. Database secondary database-nya di mana? Di Balikpapan. Kita letakkan di Balikpapan. Kita beli tanah di Gunung Bakaran sana, ada ya. Sampai dari Balikpapan, mungkin pernah ke Balikpapan, ada gunung, punya Telkom, tengah-tengahnya kita beli, Departemen Keuangan beli, bikin gedung, server. Jadi kalau mereka mau menyerang itu, masuki area Telkom dulu yang sudah ketat, baru ke gedung. Dan itu keuangan, saya bisa cerita karena memang saya tahu. Server ketiga keuangan sedang dibikin. Di mana? Di STAN. Saudara, orang STAN tahu kan ada kalau saudara keluar ke Ceger tuh ada tanah kosong sebelah kanan dekat lapangan bola. Tahu Pak, iya Pak. Itu udah diincer. Sudah diincar oleh Kementerian Keuangan. Kita akan jadikan server room. Gedung server yang tingginya 20 lantai, tapi belum jadi. Itu belum selesai. Masih nego. Sekarang yang kedua sudah jalan 1 2. Keempat, ya, jadi udah terpikir keempat, yaitu di mana? Di daerah Jawa Timur. Ya, antara 1 dan 2 nggak sampai 60 kilo, Pak. 1 dan 3 nggak sampai 60 kilo. Itu jadi masalah. Yang diinginkan tetap di Jakarta, tetapi aman gitu. Atau Jabotabek, aman. Ternyata STAN yang diincar. STAN seneng banget. Kenapa? Kalau STAN itu kalau ada di sana programmer banyak, pasti kita bisa mendirikan fakultas IT. Kan gitu kan? Itu yang STAN pikirkan. Wah, nanti kita mengadakan fakultas IT. Kan stok orang pinternya banyak. Tempat prakteknya ada. STAN berpikirnya gitu, tapi belum jadi.
dari zaman dulu nih. Saya udah support aja. Waktu saya masih aktif, wah iya kenapa tidak? Seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu. Jangan sekarang saya cek BCA. Saya tahu nih. Server keduanya di mana? Di Jakarta? Enggak. Di mana? Di Hong Kong. Server keduanya di Hong Kong. Server ketiganya di mana? Di Amerika. Saudara merasa nggak? Siapa yang punya BCA? Ada waktu jeda nggak? Nggak merasa. Sama persis. Padahal dia sering-sering ganti server. Secara periodik dia ganti. Antara 1 dan 2 itu. Oke, server kita tukar. Leadernya mana? 2. Satunya off. Nggak off lah. Pokoknya yang leadernya di 1 dan 2. 2 jalan. 2 yang mau supply. Oke, sekarang saya ceritakan. Rumus server 1, 2, 3 ini adalah mirror. Mirror. Artinya kayak orang berkaca. Orang berkaca artinya kalau saya megang kepala, kacanya megang kepala nggak? Iya, Pak. Persis sama kan? Gerakannya sama kan? Ya. Saya kalau saya megang hidung, yang di kaca megang kepala apa megang hidung? Hidung. Saya ngupin, saya mengorek hidung, yang di kaca mengorek hidung juga kan? Nah itu mirror. Artinya adalah setiap gerakan satu server diikuti segera sepersekian detik server berikutnya. Jadi intinya sama persis isi satu server dengan server lainnya. Bedanya adalah satu sebagai pelayan, satu sebagai backup. Gitu ya, si Ilyas. Jadi kalau bergeraknya bareng, nyaris bareng. Tapi yang satu melayani. Nah, yang melayani ini gantian. Schedule-nya nggak boleh tahu. Rahasia ya, rahasia. Tapi gantian. Kalau nggak gantian nanti enakan lagi. Oh, aku bagian nganggur terus ya. Yang bagian penjaga di Balikpapan tuh nganggur terus gitu. Ya enak, sekali-sekali bikin sibuk lah, gantian. Gitu kan, sibuknya gantian. Kan ada yang jaga di sana, memang nggak dijaga. Kalau nggak dijaga kita taruh di bulan aja server. Itu terpikir ya, manusia mau taruh server di bulan sana. Terpikir, aman, nggak banjir. Terpikir itu, udah terpikir, belum sampai kita. Belum sampai. Taruh server di bulan sana, kenapa enggak? Bahkan kalau bulan jebol, planet Mars masih ada. Gitu. Jadi yang jauh-jauh sudah ada ya, kita sudah pakai, kita sudah sampai sana, keterbatasan tetap ada, dan itu ada harganya, harus bayar, harus dipantau. Ya. Nggak semena-mena tak terbaik tak terhingga enak aja pakai duit itu, pakai tenaga, pakai manusia, pakai listrik ya, pakai keamanan, ada polisinya. Emang orang jahat nggak banyak orang jahat. Yang ngomong di depan saudara nih dulu belajar ilmu jahat itu. Saya belajar hacker ya, belajar saya. Tapi ya untuk apa sih? Untuk apa? Ngerusak tuh untuk apa? Justru saya yang jaga. Kalau saya temukan sesuatu yang minus, nah ini bolong nih. Ayo tambel dong. Aduh, kesian deh kamu di sini bolong. Dengan itu saya dapat amal. Saya menjaga dan menunjukkan kelemahan orang lain sehingga orang lain itu tambal bolongnya. Gitu. Ya kan? Amal itu dicatat. Saya bawa nanti ke akhirat. Tapi kalau saya jahat, nanti daerah dia diunyeng-unyeng. Gitu ya. Ilyas, terima kasih. Pertanyaannya silakan. Ini ilmu pengetahuan umum ya. Kalau server ini pengetahuan umum. Saya saudara sih nggak tahu. Oh ternyata di Balikpapan ya. Ternyata di Hong Kong. Mandiri itu tidak di Jakarta ya, tidak di Jakarta. Oh ya, satu lagi mungkin pajak. Pajak itu servernya khusus. Dia tidak pakai dia pakai juga yang di Balikpapan, tapi dia punya khusus pajak. Server kedua khusus di Cikarang. Jadi kalau saudara kerja di pajak nanti ada server Cikarang. Nah, apa itu Cikarang ya? Itu server keduanya dari Jenderal Pajak. Khusus loh. Dulu kan pajak. Pernah nggak dengar cerita pajak hampir keluar dari Kementerian Keuangan? Pernah ada ya cerita ya? Pernah dong. Pernah, Pak. Pernah. Ya, mereka sudah siap-siap banget itu. Dengan memisahkan diri, akhirnya nggak jadi.
Intinya kenapa kalau bisa, karena Kementerian Keuangan tuh definisinya disesuaikan dengan Amerika, yaitu hanya buat ya memonitor pengeluaran uang. Yang cari duit itu kalau di Amerika namanya IRS, tidak sama dengan MOF, jadi Departemen Khusus. IRS di Amerika. Itu konsep Amerika. Saya bolak-balik ngomong cerita Amerika karena konsultannya Kementerian Keuangan dari dulu Amerika. Dulu saya duduk jejer ya, bersebelahan. Doktrin Amerika. Saudara tahu SPT? SPT itu nomornya berapa ya? 1770 ya? Tahu saudara Ya, formulir Pak. SPT? Ya. Saudara artinya nggak 1770 itu apa? Nggak tahu, Pak. Tahun Artinya paling. nggak tahu kan? Mas, kemerdekaan Amerika itu tahun berapa sih? Juli, Pak. Juli 14 tahun Juli. kok saya tanya. Oh. 1770 kan. Oh. Siapa yang ngarang angka itu? Konsultan Amerika. Jadi kan orientasi kita belajar ke Amerika, memang benar. PC dulu pembeli pertama PC tahun 82 yang pesan langsung 1000 biji siapa? Kementerian Keuangan. Kaget orang Amerika pesan 1000 biji. Tahun 82 Mas, kita udah pesan PC 1000 biji. Pabriknya langsung kaget, besar, gede-gedean. Senang nggak mereka? Senang. Dan ya kita, ilmu komputernya, angkatan saya. Ya, intinya. Yo, tapi kita nggak boleh tunduk sama dia, enak aja. Mau misahin pajak, nggak boleh. Gitu. Tetap sama di dalam kita. Gitu. Ya, ilmu boleh kita belajar, tapi tidak tunduk. Ya, nggak boleh tunduk. Saya 1770 itu masih anak-anak loh. Umur saya berapa ya? Belum 25 lah. Ya sebaya saudara 21, 24, 25 lah. Seperti itu. Masih kinyis-kinyis lah. Belum botak kayak gini masih. Oke, apa lagi? Oke, saya balik ke database ya. Chat dua apaan chatnya? Pak izin mohon sebentar mau ke lawyer. Ini udah saya tutup kan tadi. Plus. Saya screen. Saya tambahin database tadi ya. Normalisasi nanti. Oh ya boleh normalisasi database. Oke lah, gini aja lah. Oke, saudara-saudara, normalisasi database saya coba buka di sini. Kenapa sih database tidak normal? Karena gini. Ini ada database, ini ada invoice. Ini ada invoice seperti ini. Saudara perhatikan, ini udah pernah saya bahas invoice. Contohnya seperti ini ya. Jadi ada invoice, dulu apa yang namanya? Bukan invoice. Delivery order. Habis sama kan bentuknya sama. Warung modernnya sama. Ada 3 barang. Ini kalau masuk database, kalau masuk ke dalam Excel, ya masuk dalam Excel bentuknya kan seperti ini. Ini Excel ya. Tolong perhatikan. Masuknya akan seperti ini. Yaitu 3 baris, menjadi 3 baris dia. Tanggal, nomor, tanggalnya 3 kali, nomornya 3 kali, customer 3 kali, namanya 3 kali, alamatnya 3 kali, kota 3 kali, teleponnya 3 kali, kode barangnya baru 3 macam. Produknya 3 macam. Harga satunya 3, kuantitinya 3, diskonnya 3, barang masing-masing barang, jumlahnya masing-masing barang. Baru PPN-nya cuma 1. Total cuma 1 dan total kirim tanggal kirim cuma 1. Gitu kan? Kalau masuk di dalam data yang flat. Di database disebut tidak normal. Ini tidak normal. Ini istilah database ya. Tidak normal. Itu istilah database. Padahal istilah Excel normal. Wajar di Excel. Nah, ini kenapa tidak normal? Karena ada pengulangan-pengulangan ini. Ini pengulangan, tanggalnya pengulangan, nomornya pengulangan, redundancy ini. Redundancy pengulangan ini nggak boleh di dalam database, ya. Prinsip database nggak begini. Prinsip database harus tunggal, Jadi kita dipisah. Hilangkan redundancy, ya. Kemudian mulai tentukan data-data, pecah-pecah data-data tersebut. Ya berikutnya, nih
kayaknya ini perlu sama nih kode customer, ya ada customer dengan nama warung modern, dengan alamat sama, dengan kota sama, dengan telepon sama. Nah ini kayaknya kan kalau kita keluarkan dari data ini bisa nih kita keluarkan, dan di sini cukup kode satu aja, satu baris saja. Yes, ini adalah yang pertama, mengeluarkan yang sama dari kode customer. Yes, ya. Ya, nih tabel pelanggan. Ini jadi tabel pelanggan dia. Kode customer, nama warung modern, jadi satu baris dia di tabel. Terus terpotong kan datanya? Terpotong datanya. Tadi kita sudah buang. Ini terpotong. Yang di sini sisakan kode. Kode saja. Ya, oke ya. Kemudian masih ada redundancy kan? Ini redundancy. Oke, kemudian tahap berikutnya. Ini udah tahap kedua. Barang, nggak salah tahap berikutnya. Nah, ini barang. Barang. Nah, ini kan walaupun nggak sama, tapi kalau kita keluarkan ini bisa nih. Dan ini 3 barang. 3 tabel. 3 barang ya, dengan kode-kode macam-macam. Yes. Yes, ini tabel barang. Muncul tabel barang. Tabel pelanggan ada, tabel barang ada. Produk nomor 1 Aqua Glass. Jadi di sini tinggal kode barang aja. Kode customer dan kode barang. Sudah misah nih. Sekarang ada 3 file, 3 sheet. Ya, 3 sheet. Itu arahkan ke arah normal. Berikutnya. Kemudian yang sama-sama tadi tanggal jadiin satu baris. Ini adalah disebut dengan invoice. Yang 3 ini kita tuh 3 baris. Tapi ini berkait. Nomor sama. Nomor 14248. Nah ini tahap keempat. Memisahkan ini. Nah sekarang jadi 4 file. 1 file normal menjadi 4 file. Ini disebut dengan normal. Karena nggak ada redundancy, nggak ada pengulangan. Lebih hemat tempatnya, lebih cepat mengaksesnya. Pak, ternyata susah ya tahapnya untuk membuat 1, 2, 3, 4. Iya, nggak mungkin diuji. Itu adalah pelajaran database yang paling susah. Ya, ahli-ahli database yang berpikir. Nggak di kelas kita, nggak berpikir ini. Normalisasi nggak. Hanya diketahui bahwa database itu bisa dinormalisasi. Ya. Nah, yang saudara terima, data-data yang saudara terima di dalam impor data itu yang sudah jadi 4 ini. Yang sudah jadi 4 ini diimpor masuk ke dalam Excel. Ya, saudara tidak dilibatkan di Excel, tidak dapat bagaimana normalisasi. Hanya saudara silakan impor data invoice, terus detail invoice dengan tabel-tabel yang mengiringinya. Seperti itu. Itu adalah normalisasi. Nah, kemudian bagaimana menggambar struktur organisasinya, struktur database-nya. Oke ya, menggambar struktur database-nya saya buka di file berikutnya. Masih cukup waktu? Masih 15 menit 15 lagi, Pak. menit ya. Oke. Ini yang terakhir, share screen. 42, 43-nya belum saya buka 43-nya. 43-nya belum saya buka. 43 sih. 93 ya, sana pakai angka 9 ya. Dulu pertemuan keempat, sekarang pertemuan ke-9. Gitu loh Mbak, ceritanya. Ya, oke ya, saya mulai dengan yang lain dulu sebelum menjawab invoice tadi. Ini adalah one to many. Jadi kalau ini mahasiswa, data mahasiswa, ada NPM alamat mahasiswa
jenis kelamin mahasiswa ini di sini, data mahasiswa. Pak, gambarnya begitu ya, ini gambarnya segi 4 seperti ini. Ini judul ya. Belum Silakan. kelihatan, Pak. Oh, halo, iya belum kelihatannya, belum saya share ya. Oh iya, sorry, belum saya share. Norak nih. Share screen. 43. Yes, ini dia. Oke, nah muncul ya. Oke, ini struktur database mahasiswa dulu. Ini adalah data mahasiswa, menggambar data mahasiswa yang ada NPM, nama, alamat, jenis kelamin. NPM, nama, alamat, ada field. Ingat kalau Excel adalah kolom. Data mahasiswanya ada 4 kolom. Ini kalau database menggambar struktur kayak gini. Saudara akan dapat struktur, nanti akan banyak dapat struktur, harus bisa dibaca ya. Terus kemudian ada orang tua. Ada bapak, ibu, alamat orang tua. Ini harus dihubungkan dengan garis kuning ini, dihubungkan. Ini adalah hubungannya biasanya one to one. One to one. Satu mahasiswa, satu orang tua. Pak, no, orang tua saya misah, Pak. Sekarang ibu nikah lagi, bapak nikah lagi. Jadi bapak ibu saya ada dua rumah. Ya itu kecuali. Itu pengecualian lah. Jangan dibahas. Jadi intinya nih asumsinya adalah orang tuanya tunggal ya. Orang tuanya hanya satu bapak, satu ibu, sehingga ada satu saja. One to one. Kemudian yang berikutnya adalah nilai. Saudara punya nilai. Di mana nilainya mata kuliahnya apa, nilai dengan angka, nilai dengan huruf, lulus tidak lulus. Saudara sudah semester ke-6, saudara sudah berapa banyak? Hampir 40 mungkin ya, 30-40 mata kuliah. Jadi saudara sudah mengikuti mata kuliah 40 biji. Jadi many. Nah, berarti satu mahasiswa terhubung dengan banyak mahasiswa. Ini NPM-nya dipasang ke sini untuk pengait ya, untuk pengait supaya terhubung. Dan ini gambar many seperti ini. Gambar many pakai cakra, gambarnya boleh segi 4, boleh pakai pentolan, macam-macam cara menggambar many. Artinya adalah kalau begini one to many, ini one to one. Kalau many to many gimana ya? Ke kiri nyabang, ke kanan nyabang. Gitu ya, itu cara membacanya. Nah, struktur mahasiswa saya hanya mengenalkan one to many tadi. Sekarang bagaimana yang struktur ini tadi? Ya. Struktur database-nya gimana nih? Ini kan yang tadi saya baca ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Invoice terhubung dengan detail invoice, terhubung. Invoice terhubung dengan pelanggan, karena kode pelanggannya terhubung sama. Ya. Terus kemudian dari detail pelanggan ada kode barang terhubung dengan tabel barang. Tabel barang. Nah, masalahnya adalah mana yang one, mana many. Saudara gampang kalau mengaitkan ini gampang banget. Hanya masalahnya agak susah dalam one to many-nya. Agak susah nih. Ini jawabannya sini ya. Jawabannya adalah ini. Tentukan relasi antar filenya. Biasanya tabel selalu one. Dan data selalu many. Ini jawabannya. Tabel itu nggak pernah double. Tapi realisasi datanya many. Jadi kode pelanggan dalam tabel satu, tapi di dalam data transaksi kode pelanggan itu melakukan transaksi berulang-ulang. Betul nggak? Ini Pak Raisa kayaknya bengong. Ngerti apa nggak sih Raisa? Lagi Oke ya, intinya saya ulangi. One to many. Tabel pelanggan, saudara sudah lihat tabel kan? Sudah belajar tabel? Sudah. Pernah nggak saudara melihat pelanggan di dalam tabel itu ditulis berulang-ulang? Hari cuma 7. Tabel hari cuma 7. Pernah nggak saudara hari Minggu tuh berulang-ulang disebut dalam tabel itu? 3 kali hari Minggu. Kan nggak mungkin kan? Cuma 1 baris saja kan? Tabel hari itu cuma 7 baris kan? Iya, Pak. Nggak mungkin 14, nggak mungkin 21 kan? Pak. Ya cuma 7. Berarti nggak pernah berulang-ulang kan tabel Enggak, itu? Pak, pasti. Transaksinya Ya. yang berulang-ulang. Jadi one to many. Kembali kemudian tabel barang juga sekali aja. Transaksinya berulang-ulang. Ya. Kemudian invoice dengan detail invoice. Header-nya sekali dong. Barangnya banyak.
Jadi many, one to many. Nah itu seperti itulah. Saudara tolong resapi di rumah, karena ini saya sepintas banget ngajarin, sepintas banget. Biasanya agak pelan, bahkan biasanya saya sesi kuis ini di kelas. Kalau tatap muka ya, oke, buka kertas, saudara coba gambar, atau grup, kadang-kadang grup, ayo diskusinya 4 or 5 orang, satu grup, kemudian dipresentasikan gitu ya. Mereka agak pelan, karena ini logika. Ingat, prinsip, kalau logik itu difikirkan gampang. Yang susah sih logik yang ditulis. Itu susah. Menulis logik, menulis logika itu jauh lebih susah daripada memikirkannya. Nah, sekarang sudah tertulis. Yang susah tadi. Sekarang tinggal saudara balik. Bagaimana memahami tertulis itu menjadi otak saudara. Dibalik ya. Silakan di rumah, jangan puas begitu saja. Coba saudara pahami. Kenapa nih Manny? Kenapa nih Manny? Ini kenapa Manny? Kenapa nggak di sininya Manny juga? Saudara coba pahami. Dan akhirnya saudara ngerti. Kalau udah ngerti, puas sekali. Ini logika. Pelajaran TABK banyak logikanya, tapi percayalah logika itu akan menjadi bekal saudara nantinya. Saya sudahi ya pertemuan kita ya. Sudah saya pikir cukup pertemuan kita sudahi dan sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan segar dan saya janji hari ini insya Allah ada jam kedua saya ngajar kelas sebelah. Setelah ngajar jam sebelah saya masih banyak tamu. Ada rapat pertemuan ini memahami pandemi ini yang saya mungkin Kamis di swab lagi karena masih terasa nggak nyaman. Anak-anak saya bilang, Papa swab, PCR sekarang. PCR, mahal. Enggak pakai. Harus di PCR, Papa harus di PCR. Banyak orang yang di antigen, kemudian setelah di antigen ternyata di PCR kena gitu ya. Jadi kalau saya tanya mana saya yang punya rumah ini. Kalau saya ternyata kena, ya Papa ngungsi, nggak ke sini gitu. Mati aku. Di mana aku mau ditaruh anak-anak ya? Di hotel apa diungsikan ke Balikpapan sana. Suruh jaga server sana. Wisma Atlet Pak biasanya. Tapi full ya Pak katanya Wisma Atlet juga. Oh iya makanya kan nggak mungkin kalau Wisma Atlet nggak mungkin ya nggak tahu lah. Jangan berpikir buruk dulu. Semoga sehat Pak. Iya mudah-mudahan hari Kamis saya akan di swab PCR ya. Sama istri juga. Mudah-mudahan saat ini udah nggak enak benar. Oke, saya mohon istirahat setengah jam untuk saya bersiap-siap untuk ngajar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.